Kembali lagi bersama saya, Dimas, dalam video terbaru saya. Nah, video ini merupakan bagian dari video series yang mengupas berbagai teknologi seputar blockchain dan crypto aset. Nah, video ini diproduksi dengan bekerja sama dengan Akademi Kripto. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi atau pokok bahasan kali ini, kita akan baca dulu halaman disclaimer. Berbagai informasi yang disampaikan dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Termasuk nanti ada penyebutan nama-nama produk, itu bukan berarti endorsement terhadap produk-produk tersebut, ya. Nah, apa yang kita bahas kali ini? Intro to Cross-Chain Technology. Jadi yang belakangan ini kan banyak sekali produk-produk cross-chain gitu ya, atau teknologi cross-chain yang bermunculan. Kenapa? Karena ya banyak sekali blockchain itu yang terpisah satu sama lain. Misalnya Bitcoin, Ethereum, kemudian Solana gitu ya. Jadi masing-masing ini kan punya aset. Nah, bagaimana cara menjembatani antara aset-aset atau antar blockchain tadi? Nah, itu dengan menggunakan satu teknologi namanya cross-chain. Ide kuncinya kita memahami, jadi yang di dalam video ini yang dibahas adalah ide fundamental dulu ya di dalam teknologi cross-chain. Karena sebenarnya implementasinya cukup kompleks, tapi kita akan melihat dulu atau membahas dulu ide-ide utama dari teknologi cross-chain. Jadi ada beberapa teknik yang bisa dipakai di dalam teknologi cross-chain. Nah, jadi kalau cross-chain technology ini biasanya juga disebut sebagai blockchain interoperability atau interoperabilitas blockchain atau komunikasi di antara berbagai blockchain yang berbeda gitu ya, kalau panjangnya seperti itu. Nah, apa itu cross-chain technology? Jadi sebenarnya ide dasarnya adalah ini kan aset-aset terpisah satu sama lain. Itu yang tadi saya sampaikan. Misalnya di Ethereum itu kan tidak hanya native asset ETH saja, tapi ada banyak token yang ada di dalam ETH gitu ya. Sementara likuiditas, itu kan tadi likuiditas itu kan terbatas pada blockchain tersebut. Atau Bitcoin misalnya itu kan terbatas pada Bitcoin. Atau Solana misalnya itu juga terbatas di DeFi, seputar DeFi Solana. Nah, kalau misalnya ada orang berpikir, kenapa saya tidak bisa berdagang ETH di Solana misalnya? Ya, mungkin itu pikiran agak unik lah. Sudah ada DeFi di ETH, kenapa harus di Solana? Tapi mungkin orang ada pemikiran lain gitu ya. Misalnya karena ETH Solana itu punya fluktuasi yang unik atau yang menarik yang bisa dieksploitasi misalnya untuk mendapatkan keuntungan gitu ya. Nah, itu kan bisa ada orang-orang yang mengamati data-data seperti itu. Nah, cuman masalahnya kan keterbatasan teknologi. Mereka ini kan hidup istilahnya di dua dunia yang berbeda, di dua blockchain yang berbeda, di mana mereka tidak bisa saling berkomunikasi, tidak bisa saling bertukar aset gitu ya, tidak bisa langsung terbang dari ETH di Ethereum ke Solana gitu ya. Itu harus dijembatani dengan cross-chain technology. Atau misalnya USDT. USDT ini kan ada di mana-mana. Misalnya USDT di ETH, di Ether gitu ya. Kemudian di USDT di Solana, USDT di Polygon, USDT di Avalanche gitu ya. USDT di Tron misalnya. Nah, ini kan blockchain-blockchain yang berbeda. Tapi ketika saya mau pakai USDT dari yang ada di Ethereum, saya mau lempar gitu ya. Karena ini masih aset yang sama sebenarnya. Publishernya sama, USDT. Publishernya adalah Tether. Tapi karena mereka ini hidup di blockchain yang berbeda, jadinya ya masih terbatas. Tidak bisa, harus jual dulu di situ. Kemudian beli di USDT di blockchain lainnya. Tapi kan agak aneh gitu ya. Karena apa? Karena si publishernya sama, USDT. Asetnya sama sebenarnya. Tapi hidup di dunia yang berbeda. Jadi perdagangan di antara aset-aset ini itu terbatas. Juga yang tadi saya sampaikan USDT itu sebenarnya asetnya sama, tapi blockchain yang berbeda, jadi pergerakannya juga sangat terbatas.
Kemudian juga tidak ada one blockchain to rule them all. Jadi ternyata di dunia ini blockchain itu tidak ada yang mayoritas, gitu ya. Tidak ada yang benar-benar jadi pemenang satu, itu tidak ada. Ya Bitcoin itu hidup sendiri, Ethereum hidup sendiri, Solana hidup sendiri, Ripple hidup sendiri. Entah Ripple itu blockchain atau tidak, saya kembalikan ke Anda. Kemudian Doge hidup sendiri, dan lain sebagainya. Jadi mereka tidak ada satu blockchain yang menjadi dominan. Nah, jadi kalau kita berbicara soal interoperabilitas, menurut Vitalik Buterin ini ya, jadi ada 3 strategi yang disajikan oleh si Vitalik. Yang pertama adalah skema sentralistik. Ya, dia menggunakan satu konsep namanya notari, yaitu pihak ketiga atau pihak sentral sebenarnya yang centralized ini, atau satu pihak yang setuju bahwa ada satu aktivitas di chain A itu sudah dilakukan, misalnya burning misalnya. Kemudian chain B, aktivitas di chain B itu akan dikerjakan oleh si notari ini. Gitu. Jadi misalnya, contohnya, ada orang mau memindahkan USDT dari ETH ke Avalanche misalnya. ETH-nya harus di burning gitu ya, tapi sebenarnya jangan di burning. ETH-nya di burning di Ethereum sebagai contoh, jangan di burning, kemudian dipindahkan ke Avalanche. Gitu. Jadi akan diterbitkan USDT baru di Avalanche. Nah itu menggunakan yang menerbitkan itu si pihak ketiga gitu ya. Atau jangan di burning, tadi USDT di lock di Ethereum, kemudian akan diterbitkan satu pengganti di Avalanche. Gitu. Nah ini konsepnya sebenarnya seperti itu. Nah kalau USDC bisa burning dan minting. Tapi saya pakai USDT jadi, tapi jangan burning. Nah itu konsep atau strategi yang pertama menggunakan notary, skema notary. Nah strategi yang kedua dengan menggunakan sidechain atau relay, gitu ya. Jadi si relay ini menggunakan ada satu sistem, gitu ya. Jadi dalam satu blockchain itu bisa memvalidasi, bisa membaca seluruh data yang ada di blockchain lainnya. Itu menggunakan satu konsep namanya SPV verification atau verifikasi SPV, gitu ya, atau light wallet verification. Nah ini menggunakan relay. Kemudian yang ketiga menggunakan satu strategi namanya hash locking atau atomic swap. Gitu ya. Jadi ada satu prosedur untuk setting dulu. Jadi ada pertukaran yang terjadi di chain A, kemudian di chain B. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut soal atomic swap ini lebih detail dan contohnya. Nah, tapi intinya adalah ketika si setup tadi sudah dilakukan, misalnya dari Alice ke Bob, gitu ya, ada terjadi transaksi di chain A, nanti chain B juga akan di-trigger gitu di chain B. Asalkan transaksi yang di chain A tadi bisa berhasil, nanti yang chain B juga akan berhasil. Tapi kalau transaksi yang chain A gagal, yang di chain B juga tidak boleh berhasil karena harus gagal. Nah, itu namanya atomic. Kalau dia berhasil ya harus berhasil semua, kalau dia satu gagal, semua harus gagal. Biasanya menggunakan pre-image of a hash. Nah, ini use case-nya portable asset ya. Tadi USDT dengan aset yang sama harusnya bisa berlaku di blockchain berbeda-beda gitu ya, karena ya asetnya sama. Kemudian payment versus payment or payment versus delivery, atomic swap gitu ya. Jadi biasanya atomic swap ini konsepnya adalah harus adil, pertukarannya harus adil terjadi di waktu yang hampir bersamaan ya. Tidak bisa bersamaan tapi hampir bersamaan. Jadi dia harus membayar, kemudian dalam tanda petik membayar atau mentransfer aset di dalam chain A, kemudian delivery-nya terjadi di chain gitu. Jadi yang ketiga use case-nya general cross chain contract. Misalnya terjadi dividen, pembagian dividen di chain X, sementara asetnya terjadi atau berjalan di chain Y. Atau misalnya mengeksekusi perintah di chain B gitu ya. Sementara perintahnya itu dipanggil atau dikirim dari chain A. Nah, kita kembali di notary scheme lebih detail lagi ya. Sebenarnya cara notary ini paling simple dan paling banyak dipakai gitu ya. Nah, cuma masalahnya itu dia trusted entity, dia menggunakan pihak
trusted atau centralistic gitu. Nah, dia simple dan paling murah sebenarnya. Jadi sebenarnya tidak menggunakan cara yang relay tadi, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kalau relay jauh lebih mahal, tapi kalau notari kan hanya si notari ini bertugas untuk membaca claims to chain X that an event on chain Y took place. Jadi chain Y dulu dieksekusi, kemudian kalau si notari tadi notice bahwa oh ada transaksi di chain Y, kemudian chain X-nya akan dieksekusi berdasarkan informasi yang diterima di chain Y. Nah, si notari tadi atau entitas tadi itu harus aktif membaca yang ada di chain Y, misalnya satu arah ya di chain Y ke chain X, atau biasanya dua arah, chain Y dan chain X. Misalnya ada transaksi di chain X, kemudian dia akan men-trigger transaksi di chain Y biasanya. Tapi ini banyak mode gitu ya. Nah, ada juga yang reaktif, ada yang aktif, ada yang reaktif. Issuing sign message only when asked. Jadi si reaktif ini yang harus aktif adalah usernya. Tapi biasanya aktif sih. Kalau reaktif memang agak sulit karena kalau kita hanya mengandalkan user, biasanya usernya kebingungan. Jadi kita tidak boleh mengandalkan user. Nanti kalau ada apa-apa yang disalahkan produknya. Padahal kan caranya sudah diterangkan. Tapi ya kadang-kadang kan bingung. Karena cross-chain technology ini kan cukup kompleks sebenarnya proses. Nah, kalau mau lebih amannya, si entitas ini harus menggunakan skema multi-signature. Jadi jangan sampai hanya satu saja. Karena kalau satunya curang, ya bermasalah. Dia harus minimal harus pakai multi-signature. Nah, relay ini sebenarnya lebih direct, tapi keuntungannya adalah dia tidak ada trusted party atau tidak ada notari tadi. Jadi yang membentuk relay itu adalah block header. Jadi block headernya dari chain A itu disimpan di chain B. Jadi menggunakan light client verification dengan Merkle proof. Nah, ini konsep atau detailnya dia menggunakan verifikasi light client atau SPV, ya, simplified payment verification, yang ada di, kalau pernah membaca white papernya Bitcoin, nah itu ada SPV di situ. Itu konsepnya sama. Kemudian dengan Merkle proof di verifikasi apakah ada transaksi ini sudah dimasukkan dalam satu blok tertentu di dalam chain A. Nah, itu konsep. Nah, dia si usernya itu harus mengirim si Merkle proof plus transaksinya. Kalau block headernya otomatis dia akan disimpan di chain B gitu ya. Ada pihak yang memang merelay block header di chain A ke chain B. Itu ada pihak lain. Nah, kemudian yang usernya cukup mengirimkan Merkle proof dan si transaksinya. Nanti akan diverifikasi dalam chain B dengan menggunakan data dari block header. Ini misalnya di blok nomor berapa transaksinya, kemudian Merkle proof-nya mana sebagai input, kemudian bisa diverifikasi. Nah, contohnya adalah BTC Relay. Ini menggunakan metode relay. Tadi block header-nya dikirim, block header Bitcoin ini BTC Relay dari Bitcoin ke Ethereum. Block header-nya Bitcoin disimpan di Ethereum, kemudian ketika ada transaksi di Bitcoin bisa diverifikasi di Ethereum. Nah, cuma masalahnya BTC Relay ini terlalu mahal, jadi tidak ada yang sanggup menjalankan gitu ya. Sangat-sangat mahal. Menyimpan data di Ethereum kan tidak murah gitu ya. Apalagi setiap blok kan setiap 10 menit ada blok baru. Jadi setiap 10 menit ada si block header-nya harus simpan di Ethereum. Jadi mahal. Nah, yang terakhir adalah atomic swap gitu ya. Dia menukar aset M dalam chain A untuk aset N di dalam chain B gitu ya. Jadi ini adalah konsep dari all or nothing. Jadi contohnya adalah Bitcoin dan Monero. Nah, kalau di Bitcoin dan Monero ada namanya commit network. Kalau dalam commit network misalnya di pertukaran dari Bitcoin itu ditukar dengan Monero. Alice maunya Monero, Bob maunya Bitcoin. Nah, ini konsep cara kerjanya sebenarnya ini yang menggunakan lock gitu ya. Menggunakan lock itu adalah TX lock ini adalah cara untuk mengunci, transaksi untuk mengunci gitu ya, atau komitmen. Kemudian ada transaksi untuk redeem dan transaksi untuk cancel. Ini disediakan dulu. Jadi ini adalah proses persiapannya dulu. Yang jadi masalah dari atomic swap itu sebenarnya murah, sebenarnya tidak mahal, tetapi kompleks.
gitu ya. Jadi dia membutuhkan proses tertentu yang kompleks. Jadi harus lock, ada transaksi lock dulu, kemudian ada redeem dan cancel. Ini adalah opsi. Kalau misalnya sukses akan redeem, atau kalau gagal menggunakan TX cancel. Ini harus disediakan dulu. Nah, kalau dalam transaksi cancel ini ada refund dan punish, dihukum. Nah, siapa yang meng-cancel? Kalau yang meng-cancel Bob ya di refund, kalau yang meng-cancel Alice ya dihukum si Alice-nya. Nah, yang lebih kompleks lagi itu ada di Monero. Kenapa di Monero jadi kompleks? Karena Monero itu adalah satu aset yang tidak punya, gitu ya. Dia tidak punya smart contract, tidak punya opcode. Sementara Bitcoin masih oke, dia masih punya bahasa pemrograman meskipun simple. Tapi Monero sama sekali tidak punya bahasa pemrograman, gitu ya. Nah, makanya nanti ada satu strategi khusus, gitu ya. Satu strategi khusus namanya adaptor signature. Nah, adaptor signature itu apa? Ini sebenarnya adalah kriptografi lebih advance. Jadi tidak akan kita bahas di sini. Jadi ya ada 6 langkah gitu ya. Alice and Bob exchange a set of addresses, keys, zero knowledge proof, and signatures. Ini yang persiapan. Kemudian ini juga masih persiapan. Ada TX lock. Jadi sebenarnya si Bob itu yang akan bertukar dengan Alice. Si Bob mintanya Bitcoin, Alice mintanya Monero. Nah, ini transaksi yang disiapkan oleh Bob. Kemudian si Alice ini ya. Jadi kalau TX lock-nya sudah ada dari si Bob, si Alice akan membuat TX lock di sini. Gitu ya. Berdasarkan data-data yang diambil dari sini. Jadi ada si Monero-nya dikunci dengan output dari secret key yang dipunyai oleh Alice dan secret key yang dipunyai oleh Bob, gitu ya. Jadi tidak bisa di spend kalau tidak dipersiapkan, gitu ya, atau si SE dan SB tidak diketahui. Nah, kalau sudah TX lock-nya sudah ada, si Bob-nya akan mengirim si kunci SE, gitu. Jadi ini adalah kunci untuk mengekstrak ini Monero yang disimpan di dalam TX lock. Kalau misalnya si Alice ini memutuskan untuk redeem, ya, ini akan SE-nya akan muncul di sini. Kemudian SE ini bisa dipakai untuk unlock aset yang ada di sini, aset Monero yang ada di TX lock. Nah, semuanya di Monero ini itu terjadi di adaptor signature. Nah, saya tidak akan bahas soal adaptor signature karena adaptor signature ini cukup kompleks sebenarnya. Karena Monero sendiri dia menggunakan ring signature, ditambahkan ada satu konsep namanya adaptor signature. Nah, sampai di sini video kali ini ada memang konsep yang kompleks di dalam atomic swap antara Bitcoin dan Monero, tetapi ini jadi PR untuk Anda. Kalau Anda mau memahami lebih lanjut, bisa mencari sumber-sumber soal misalnya ring signature, adaptor signature, dan bagaimana commit network ini berjalan. Sampai di sini, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.